dan ukurannya juga cenderung lebih besar. Nah, ini serabut yang panjang, akarnya potong saja seperti ini guys, tidak masalah. Jadi kita cukur istilahnya. Saya sudah katakan tadi, yang penting umbinya tetap utuh. Kalau cuman akar serabut seperti ini nggak apa-apa. Ya, halo guys, ketemu lagi di channel Trah Desa. Di video ini saya akan menunjukkan tentang melakukan peremajaan terhadap kaladium saya yang bagi saya atau menurut saya ini kurang sehat daunnya. Nampaknya terkena semacam bakteri atau apa, nggak tahu. Cepat sekali daunnya menguning dan tumbuhnya kurang begitu subur atau kurang begitu sehat. Untuk itu saya akan melakukan percobaan dengan cara memangkas atau memotong bagian pangkal dari batang kaladium ini menggunakan pisau ini. Teman-teman bisa menggunakan alat apa saja, yang penting aman dan steril. Jadi langsung saja ini mau saya potong seperti ini caranya. Hati-hati dengan tajamnya, nanti bisa kena tangan. Nah, begitu pula dengan getah-getahnya ini, hati-hati, singkirkan agak jauh supaya getahnya ini tidak mengenai kulit kita. Kalau kena ini lumayan gatel. Ini ada 2 pot saya yang saya perlakukan seperti ini. Kita langsung potong saja seperti ini caranya. Dipotong saja, jangan ragu-ragu, karena mudah-mudahan bisa tumbuh lagi dan tumbuhnya hasilnya lebih baik. Setelah itu kita mau bongkar medianya semua dan kita ganti medianya dengan yang fresh, dengan yang lebih baru, karena mungkin di dalam media yang lama ini sudah membawa penyakit-penyakit yang membuat tumbuhnya keladi ini kurang begitu bagus. Di sini keladinya sebenarnya akarnya udah tumbuh sangat banyak, subur. Nah, ini akan kita bersihkan akar-akarnya sampai betul-betul bersih. Caranya dengan dicuci pakai air, direndam seperti ini, pelan-pelan saja. Kalaupun ada yang terputus akarnya nggak masalah, karena akar-akar serabut ini sebenarnya bukan menjadi bagian utama. Yang paling penting itu adalah umbinya atau bonggolnya. Bonggolnya itulah yang jika tetap masih ada itu bagaimanapun keadaan dari keladi ini nanti tetap bisa tumbuh dengan baik. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati dengan getahnya ini, gatal sekali guys. Kita simpan atau kita taruh dulu di tempat yang aman. Dan untuk yang pot kedua, keladi milik saya yang sakit, itu juga kita akan ganti medianya, kita akan bongkar juga. Kita lihat juga di sini ada akar serabut yang panjang, ada banyak sekali. Nah, kalau saya ini saya potong sampai betul-betul ngepok ya guys, istilahnya ngepok itu sampai betul-betul paling pangkal, tapi jangan sampai mengenai umbinya itu jangan sampai tergores atau terkena bagian yang dipotong. Lebih kurang ya setengah senti sampai 1 senti dari umbi itu sudah aman. Pokoknya bisa dipraktekkan di rumah. Dan ini yang pot kedua, kita bongkar, kita perlakukan sama seperti yang tadi, kita cuci bersih. Habis itu kita juga akan potong lebih ke pangkal lagi, jangan sampai mengenai umbinya, lebih kurang setengah senti sampai 1 senti. Meskipun akar serabutnya panjang, itu pun nanti juga kita akan potong. Nah, umbinya ini yang penting guys. Umbinya ini adalah pokok atau bagian utama dari keladi. Kalau beli online itu yang penting kan umbinya. Kalau daunnya kering nggak masalah, itu bisa ditumbuhkan lagi melalui umbi yang sehat.
semakin besar umbi biasanya nanti tumbuhnya juga akan semakin rimbun, batangnya itu akan semakin besar rimbun dan ukurannya juga cenderung lebih besar. Nah, ini serabut yang panjang, akarnya potong saja seperti ini guys, tidak masalah. Jadi kita cukur istilahnya. Saya sudah katakan tadi, yang penting umbinya tetap utuh. Kalau cuman akar serabut seperti ini nggak apa-apa. Nah, ini juga kita potong bagian daunnya, bagian pelepah umbi daunnya, dan kita simpan di tempat yang aman dulu sembari mempersiapkan media yang akan kita gunakan untuk menanam kedua umbi ini. Sekali lagi, ini getahnya gatal banget dan kita amati itu umbinya masih bagus, tumbuh tunas di sekelilingnya juga. Dan kita juga akan mencuci potnya sebelum kita masukkan media yang baru. Nah, ini media yang baru kita menggunakan sekam campuran dan kompos, sekam mentah dan sekam bakar. Jadi biar media tanamnya ini tidak terlalu becek kalau disiram, tapi tetap mampu atau baik untuk menyimpan air. Kita tanam seperti biasa. Ya, ini akarnya sudah kita potong tadi, jadi ukurannya pas di pot. Kemudian kita tutup, kita taburkan lagi media tanam di atasnya sampai menutupi seluruh akar dan hanya terlihat atau nampak bagian atas dari bekas potongan tadi. Tujuannya supaya merangsang pertumbuhan itu sedikit harus terkena sinar matahari. Nah, meskipun udah diperlakukan begini, tapi nanti tetap menyimpannya jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Simpan saja di tempat yang teduh, di bawah pot yang lain, tanaman yang lain yang ada di tempat teman-teman semuanya. Untuk yang kedua juga harus kita tanam dengan menggunakan media yang sama, lebih kurang juga seperti itu tadi. Yang pertama, tidak usah terburu-buru, kita memperlakukan tanaman itu ya sama dengan merawat makhluk hidup, karena tanaman ini juga makhluk hidup. Jadi kita harus rawat peliharaan kita dengan sebaik-baiknya. Intinya saya menyelamatkan tanaman ini dari penyakit yang memungkinkan tanaman saya nanti bisa mati. Jadi dengan metode seperti ini mudah-mudahan nanti bisa kembali tumbuh menjadi tanaman yang lebih remaja lagi. Nanti untuk hasilnya itu saya akan sertakan di bagian akhir video, lebih kurang ya 2 mingguan setelah saya menanam ini, melakukan perlakuan ini. Jadi ini video ini tidak begitu saja saya upload, tapi saya menunggu 2 minggu dulu, menunggu hasil dari tanaman yang perkembangannya sudah sejauh mana, itu jelas kita pantau, bisa dilihat sampai akhir video ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Trahdeso yang selama ini sudah mendukung channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung. Nah, ini adalah keladi sisa tadi yang sudah saya buang. Nah, ternyata tangan saya gatal sekali guys, bagian tangan saya gatal, merah-merah, agak merah. Nah, itu kena getahnya.
Jadi kalau misalnya mau lebih aman pakai sarung tangan. Nah, ini beberapa tanaman milik saya, dan ini hasil yang sudah kita pindah tadi, kita simpan di tempat yang teduh. Ini bekas potongan tadi, buang saja di kotak sampah, jangan sampai dimainkan untuk anak kecil, sehingga nanti tidak mengkhawatirkan kalau sampai dipakai mainan untuk anak-anak. Ini bisa kena tangan, gatal sekali. Tidak masalah, daunnya masih ada beberapa yang terlihat segar, tapi ya itu namanya kita melakukan peremajaan, ya bukan berarti kita menghabisi, tapi kita melakukan peremajaan ulang. Ini beberapa yang sudah tumbuh dengan baik, suatu saat juga akan saya review videonya. Ya, ini guys hasil dari yang sudah dipapras. Ini sudah perkembangan sekitar 2 mingguan lebih, tapi yang satu ini tunasnya belum mau tumbuh. Ini guys, tapi ini udah ada calon tunas baru. Ini kalau dibuka akar-akarnya, nah ini udah mau calon tumbuh yang baru ini. Ini hidup ya guys. Kalau yang ini yang sudah malah cepat, sudah tinggi segini. Jadi dia lebih sehat, lebih ngejreng lagi daripada yang waktu sebelum dipangkas. Jadi ini metode saya untuk peremajaan keladi yang sudah mulai tidak layak tampil, tidak sehat. Lebih baik dikepras saja atau dipangkas. Ini calon tunasnya juga mau tumbuh banyak. Ini ada calon tunas yang siap tumbuh, masih kecil. Oh iya, bagi yang menanyakan tentang alokasia saya yang ditanam atau disemai waktu itu, videonya belum sempat saya edit. Hasilnya sangat mengejutkan. Ditunggu saja untuk videonya. Ya, sekian dulu video dari Trahdeso. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.